Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel LKP MSC Group. Kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK Fisika 2021 dengan pokok bahasan efek fotolistrik. Nah, perhatikan grafik di atas. Grafik di atas didapat dari pengukuran arus listrik I dan frekuensi foton F pada eksperimen fotolistrik. Bila tetapan Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, maka di sini ada beberapa pernyataan ya. Jadi harus kita buktikan satu persatu. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama di sini, bila cahaya datang dengan frekuensi lebih besar dari 5,2 kali 10 pangkat 14 Hz, tidak akan terjadi efek fotolistrik. Nah, dari grafik di sini diperhatikan, pada grafik di situ tertera frekuensi ambangnya sama dengan 5,2 kali 10 pangkat min 14. Jadi, efek fotolistrik itu adalah keluarnya elektron dari permukaan logam akibat logam disinari dengan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Nah, elektron tersebut baru keluar dari permukaan logam kalau frekuensi atau energi foton cahaya yang datang lebih dari energi ikat atau frekuensi ambangnya. Frekuensi ambang itu adalah frekuensi minimal agar dapat membebaskan elektron. Nah, dari grafik di situ kan frekuensi ambangnya adalah 5,2. Sehingga bila cahaya datang dengan frekuensi lebih besar, seharusnya akan terjadi efek fotolistrik. Jadi di sini pernyataan yang pertama itu salah ya. Kemudian pernyataan yang kedua, fungsi kerja logam sama dengan 2,15 elektron volt. Nah, kita cari dulu ya fungsi kerja logamnya. Fungsi kerja logam itu adalah W itu sama dengan tetapan Planck-nya dikalikan dengan frekuensi ambangnya. Jadi tetapan Planck di situ 6,6 kali 10 pangkat minus 34 dikalikan 5,2 kali 10 pangkat minus 14. Jadi di sini nanti menghasilkan nilai 3,432 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, di situ minta dalam satuan elektron volt. Jadi di sini tinggal kita bagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Sehingga nanti hasilnya adalah 2,15 elektron volt. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, tidak ada elektron yang keluar dari logam bila panjang gelombang cahaya yang datang adalah 400 nanometer. Jadi kita buktikan dulu pernyataan yang ketiga. Nilai frekuensi ambang F0 itu setara dengan panjang gelombang. Jadi F0 di sini frekuensi ambang itu setara dengan panjang gelombang atau lambda. Nah, kita cari lambdanya, nilai lambda nolnya sama dengan cepat rambat cahaya dibagi frekuensinya. Jadi cepat rambat cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi frekuensi ambangnya 5,2 dikali 10 pangkat 14. Sehingga nanti hasilnya 5,8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, karena di sini mintanya dalam satuan nanometer, maka di sini kita jadikan nanometer dikalikan 10 pangkat 9. Jadi sekitar 580 nanometer. Nah, karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, maka hanya foton dengan lambda lebih kecil dari 5,8 atau 580 nanometer yang akan menghasilkan efek fotolistrik.
Jadi seharusnya lambdanya sama dengan 400 nanometer menghasilkan efek fotolistrik. Nah, ini harusnya menghasilkan efek fotolistrik. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah ya. Kemudian pernyataan yang keempat. Foton dengan energi 3,5 kali 10 pangkat minus 19 Joule tidak akan mampu mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Nah, di sini energi foton 3,5 kali 10 pangkat 19 itu lebih daripada fungsi kerja. Jadi 3,5 kali 10 pangkat minus 19 ini nilainya lebih dari fungsi kerjanya. Fungsi kerjanya di situ 3,432 yang sudah kita cari tadi kali 10 pangkat minus 19. Jadi ini sudah lebih besar. Kalau lebih besar berarti efek fotolistrik seharusnya terjadi. Nah, ini benar. Salah ya. Harusnya terjadi ini. Harusnya mampu mengeluarkan elektron. Pernyataan keempat salah.